Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pasar Baghdad bergejolak karena perdebatan sengit tentang kitab Injil. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas menemukan lebih dari sekadar perselisihan. Sebuah ajaran kuno tentang kasih yang mengusik jiwanya. Siapkah si jenaka Abu Nawas menerima kebenaran yang mengubah segalanya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Untuk yang sudah subscribe semoga kalian senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Sore itu, pasar Baghdad bergemuruh seperti biasa. Aroma rempah-rempah bercampur baur dengan bau peluh dan tawar yang pedagang. Di tengah keramaian, Abu Nawas duduk santai di bangku kayu sebuah kedai kopi, menyeruput kopi pahitnya sambil menikmati hiruk-pikuk. Biasanya, pikiran Abu Nawas dipenuhi ide-ide nakal untuk menjahili khalifah atau mencari rezeki dengan cara-cara unik. Namun sore ini, ada yang berbeda. Sebuah pemandangan di sudut pasar telah mengganggu ketenangannya. Di bawah naungan tenda kain lusuh, dua sosok berdiri berhadapan, dikelilingi kerumunan kecil yang menyimak dengan saksama. Salah satunya adalah Syaikh Hasan, seorang ulama terkemuka dengan jenggot panjang terawat dan sorban hijau gelap. Wajahnya memancarkan ketegasan, dan suaranya menggelegar saat ia berbicara. Lawan bicaranya adalah Bapak Petrus, seorang pendeta Kristen tua berwajah teduh, dengan jubah coklat usang dan salib kayu sederhana menggantung di lehernya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Injil itu, wahai saudara-saudaraku, Syaikh Hasan memulai, mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak Petrus, telah diputar balikan. Tulisannya telah diubah, disesuaikan dengan kehendak manusia, bukan lagi firman Tuhan yang asli. Kerumunan mulai riuh. Beberapa mengangguk setuju, yang lain tampak ragu. Bapak Petrus menarik napas panjang, sorot matanya tetap tenang. Ampun, Syaikh Hasan, jawab Bapak Petrus dengan suara yang menenangkan. Anda keliru. Kitab suci kami, Injil, memang telah melalui perjalanan panjang. Namun, ajaran kasih di dalamnya, inti dari setiap halaman, tak pernah berubah. Ia adalah fondasi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh zaman atau tangan manusia manapun. Kasih? Omong kosong, seru Syaikh Hasan, mengibaskan tangannya. Jika Injil mengajarkan kasih, mengapa ada begitu banyak pertumpahan darah yang terjadi atas nama agama Anda di masa lalu? Ceritakan padaku, pendeta, di mana letak kasih itu jika intinya telah direkayasa. Bapak Petrus menggeleng pelan. Itu adalah kesalahan manusia, Syaikh, bukan kesalahan ajaran. Ajaran kami adalah, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada yang salah dengan itu? Tentu saja tidak ada yang salah dengan ajaran kasih, timpal seorang pria dari kerumunan. Namun, pertanyaannya adalah apakah ajaran itu masih murni dalam Injil yang ada saat ini? Perdebatan semakin memanas. Syaikh Hasan mulai mengutip ayat-ayat dari Al-Quran untuk mendukung argumennya. Sementara Bapak Petrus mencoba menjelaskan konteks dan penafsiran dalam tradisi Kristen. Abu Nawas, yang tadinya hanya ingin minum kopi, kini merasa tertarik. Ia selalu senang melihat pertunjukan, apalagi yang melibatkan adu argumen. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan dalam hatinya. Ia melihat Bapak Petrus, yang meskipun diserang dengan kata-kata tajam, tetap memancarkan ketenangan. Wajahnya memancarkan kedamaian, bahkan saat suaranya bergetar menahan emosi. Abu Nawas berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa tetap setenang itu di tengah badai kata-kata? Pasti ada sesuatu yang mendalam dalam keyakinannya. Mereka berdua berbicara tentang Tuhan yang sama. Bukankah begitu? Gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri. Tapi mengapa mereka begitu bersikeras tentang perbedaan dalam kitab mereka? Perdebatan akhirnya mereda seiring senja yang mulai menyelimuti pasar. Kerumunan bubar perlahan, meninggalkan Syaikh Hasan yang masih berapi-api dan Bapak Petrus yang terlihat lelah namun tetap teguh. Abu Nawas membayar kopinya dan berjalan pulang, namun pikirannya tak seenteng biasanya. Kata-kata, Injil itu telah diubah.
Dan, ajaran kasih tetap lestari, terus bergaung di benaknya. Malam itu, Abu Nawas berbaring di atas tikar lusuhnya, menatap langit-langit. Biasanya, ia akan merencanakan lelucon baru atau cara untuk menghindari pekerjaan rumah dari istrinya. Tapi malam ini, ia memikirkan kitab Injil. Ia telah mendengar tentangnya, tentu saja, tapi tak pernah benar-benar merasa perlu untuk mengetahuinya secara mendalam. Ia menganggapnya sebagai kitab agama lain, yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, perdebatan di pasar hari itu telah menanamkan benih penasaran. Apakah benar kitab Injil telah berubah? Jika ya, apakah ajaran kasih yang dikatakan Bapak Petrus itu benar-benar palsu? Atau apakah itu adalah kebenaran yang universal, melampaui batas-batas agama? Abu Nawas, si pembuat onar yang cerdik, tiba-tiba merasa dungu. Ia menyadari betapa sedikitnya ia tahu tentang apa yang diperdebatkan dengan begitu sengit oleh banyak orang. Kegelisahan itu semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terusik oleh pertentangan yang ia saksikan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab mulai menumpuk di benaknya. Ini bukan hanya soal tipuan atau lelucon, ini adalah soal kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Abu Nawas merasa perlu untuk mencarinya sendiri. Malam terasa panjang bagi Abu Nawas. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Syekh Hasan yang murka dan ketenangan Bapak Petrus yang luar biasa terus-menerus terbayang. Kata-kata, Injil telah diubah, dan ajaran kasih tetap lestari, berputar-putar di benaknya seperti lebah yang mencari madu. Ia, Abu Nawas, yang biasanya selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaan, kini merasa gundah. Pagi buta, bahkan sebelum ayam jantan pertama berkokok, Abu Nawas sudah bangkit dari tidurnya. Tekadnya bulat. Ia harus mencari tahu. Bukan untuk memenangkan perdebatan, bukan untuk membuat lelucon, tapi untuk memuaskan rasa ingin tahu yang membara di dadanya. Ia ingin tahu kebenaran tentang kitab Injil dan ajaran kasih yang dibicarakan Bapak Petrus. Tanpa memberitahu istrinya yang masih pulas, Abu Nawas menyelinap keluar rumah. Ia tahu di mana ia bisa menemukan jawaban. Beberapa mil di luar gerbang kota Baghdad, tersembunyi di antara bukit-bukit tandus dan pohon kurma yang rimbun, berdiri sebuah biara Santo Elias. Biara itu tua, dinding batunya ditumbuhi lumut, dan atapnya tampak lapuk dimakan usia. Namun, rumor mengatakan, para biarawan di sana adalah penjaga pengetahuan kuno, termasuk kitab-kitab yang jarang terlihat di luar tembok biara. Perjalanan itu cukup melelahkan. Debu jalanan menempel di jubahnya, dan terik matahari mulai terasa menyengat. Akhirnya, setelah berjalan kaki hampir 2 jam, ia melihat puncak menara biara yang menjulang di kejauhan. Jantungnya berdebar, sedikit cemas namun lebih banyak penasaran. Sesampainya di gerbang kayu yang kokoh, Abu Nawas mengetuk pelan. Beberapa saat kemudian, gerbang terbuka sedikit, dan sesosok pria tua muncul dari balik kegelapan. Ia adalah seorang biarawan dengan janggut putih panjang yang menutupi dadanya, matanya yang teduh memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan. Jubah coklatnya tampak usang, namun bersih dan terawat. "Ada yang bisa saya bantu, saudaraku?" tanya biarawan itu dengan suara serak namun hangat. Abu Nawas sedikit kikuk. Ini bukan medan yang biasa ia jelajahi. "Ampun, Yang Mulia Biarawan," ia memulai, mencoba bersikap sopan. "Nama saya Abu Nawas. Saya datang dengan sebuah kegelisahan, sebuah pertanyaan yang mengusik tidur saya." Biarawan itu tersenyum tipis. "Masuklah, nak. Kegelisahan adalah tanda bahwa jiwa sedang mencari. Mari kita duduk dan berbagi." Abu Nawas mengikutinya ke dalam halaman biara yang damai. Udara di sana terasa sejuk, dihiasi dengan aroma bunga melati dan dupa yang samar-samar. Mereka duduk di bangku batu di bawah pohon zaitun tua. "Jadi, apa yang mengusik jiwamu, Abu Nawas?" tanya biarawan itu, menatapnya dengan lembut. Abu Nawas menghela napas. "Kemarin, di pasar, saya menyaksikan perdebatan sengit tentang kitab Injil. Ada yang mengatakan isinya telah diubah, tidak lagi asli. Ada pula yang bersikeras bahwa ajaran kasih di dalamnya tetap lestari. Hati saya bingung. Bisakah engkau, Yang Mulia, menjelaskan padaku, secara singkat, apa sebenarnya inti dari kitab Injil? Apa yang paling utama di dalamnya?"
Biarawan itu terdiam sejenak, menatap ke kejauhan seolah merenungkan sesuatu yang sangat dalam. Kemudian, ia berbalik menghadap Abu Nawas, senyumnya semakin lebar. "Sebuah pertanyaan yang mulia, wahai Abu Nawas," katanya perlahan. "Banyak kata-kata dan banyak kisah dalam kitab Injil. Namun intinya dapat disimpulkan dalam dua perintah besar, yang sebenarnya adalah satu. Yaitu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Itu yang pertama. Lalu yang kedua?" "Dan perintah yang kedua adalah sama dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Biarawan itu melanjutkan, "Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh ajaran kitab Injil, seluruh kisah tentang Yesus, seluruh mukjizat dan pengorbanan, semuanya bermuara pada kasih ini." Abu Nawas terdiam. Ia membayangkan perdebatan di pasar. Syaikh Hasan berbicara tentang keaslian teks, sementara Bapak Petrus berbicara tentang kasih. Mungkinkah mereka berdua benar, namun dari sudut pandang yang berbeda? Jadi, Abu Nawas bergumam, bukan soal huruf demi huruf, tapi soal jiwa dari ajaran itu. "Tepat sekali, Abu Nawas," jawab biarawan itu, matanya berbinar. "Kitab Injil juga mengajarkan tentang pengampunan tanpa batas, bahkan bagi mereka yang melukai kita. Ia mengajarkan kerendahan hati, untuk tidak meninggikan diri di atas orang lain. Ia mengajarkan pelayanan kepada yang miskin dan yang menderita. Dan yang terpenting, ia mengajarkan untuk hidup dalam kebaikan, bahkan kepada musuh-musuh kita, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan." Biarawan itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Lihatlah, Abu Nawas. Jika seseorang mengikuti ajaran kasih ini dengan sungguh-sungguh, apakah penting apakah teksnya telah ditulis ulang atau tidak? Bukankah inti dari kebenaran adalah bagaimana kita bertindak dalam hidup kita, bagaimana kita memperlakukan sesama?" Kata-kata biarawan itu seperti air dingin yang membasuh kegelisahan di hati Abu Nawas. Ia merasa tercerahkan. Selama ini, ia hanya melihat agama sebagai sekumpulan aturan dan ritual. Namun, biarawan ini telah menunjukkan kepadanya sebuah dimensi yang lebih dalam, dimensi hati dan tindakan. "Terima kasih banyak, Yang Mulia," kata Abu Nawas tulus. "Engkau telah membuka mata saya. Saya datang dengan kebingungan, dan kini saya pulang dengan pemahaman baru." Ia berdiri, membungkuk hormat kepada biarawan itu. Biarawan itu tersenyum dan mengangguk. "Pergilah dalam damai, Abu Nawas," katanya. "Semoga ajaran kasih membimbing langkahmu." Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa ringan. Beban di hatinya telah terangkat. Ia menyadari bahwa perdebatan di pasar itu, betapapun sengitnya, telah memberinya kesempatan untuk belajar. Ia mulai melihat bahwa hikmah sejati seringkali terletak pada esensi, bukan pada kulit luarnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ajaran tentang kasih ini bisa mengubah dirinya juga. Pulang dari biara tua, langkah Abu Nawas terasa lebih ringan. Bukan hanya karena beban fisik perjalanan, melainkan juga karena beban di benaknya telah terangkat. Kata-kata sang biarawan tua, terutama tentang kasih sebagai inti dari segala ajaran, terus terngiang. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Perdebatan di pasar yang awalnya membuatnya gelisah, kini terasa seperti titik awal sebuah pencerahan. Setibanya di rumah, istri Abu Nawas, Fatima, menyambutnya dengan wajah cemberut. "Dari mana saja kau, wahai suamiku? Matahari sudah tinggi, dan perutku sudah berkeroncongan," omelnya, bersedekap. Biasanya, Abu Nawas akan langsung mengeluarkan 1001 alasan, atau bahkan mencoba menipu Fatima agar memberinya sarapan tanpa banyak bicara. Namun kali ini, ia tersenyum tipis. "Maafkan aku, istriku. Aku pergi mencari sesuatu yang penting. Dan kini aku menemukannya." Fatima menatapnya curiga. "Penting apa? Uang? Makanan?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas tenang, seraya meletakkan tangannya di dada. "Aku menemukan ketenangan dalam sebuah ajaran. Tentang kasih." Fatima mengangkat alis. "Kasih? Jangan-jangan kau habis merayu pelayan di kedai kopi sebelah?"
Abu Nawas tertawa. Bukan, istriku. Ini tentang kasih yang lebih besar. Kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Ia duduk di bangku kayu, masih meresapi perkataan biarawan. Bahkan kepada mereka yang menyakiti kita. Fatima mendengus. Omong kosong. Sekarang cepat cari makan. Ajaran kasih itu tidak akan mengisi perutku. Meski Fatima masih menggerutu, Abu Nawas tidak merasa kesal seperti biasa. Ia bahkan membantu Fatima menyiapkan sarapan, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Fatima terkejut, namun tidak berkomentar banyak. Beberapa hari berikutnya, perubahan pada Abu Nawas mulai terlihat. Ia masih suka melontarkan lelucon dan ide-ide nakal, tetapi ada sentuhan baru di dalamnya. Leluconnya tidak lagi sekadar untuk keuntungan pribadi atau menjahili orang, melainkan seringkali membawa pesan tersembunyi, atau setidaknya, tidak merugikan orang lain. Suatu pagi, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Khalifah, aku dengar kau semakin bijaksana akhir-akhir ini. Benarkah kau sudah bertobat? Abu Nawas tersenyum licik. Ampun, Baginda. Hamba hanya berusaha mengamalkan ajaran yang mulia. Ajaran apa? Tanya Khalifah penasaran. Ajaran tentang kasih, jawab Abu Nawas. Kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Kau ini, jadi kau sekarang ingin menjadi sufi? Baiklah, buktikan kepadaku. Aku ingin kau membuat para pejabat istana ini memahami arti pengampunan. Para pejabat yang hadir di ruangan itu saling berpandangan. Mereka tahu Abu Nawas pasti punya akal licik. Abu Nawas mengangguk. Baik, Baginda. Dengan senang hati. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa beberapa kantung berisi koin emas. Ia mendekati salah satu pejabat yang terkenal pelit dan sombong, bernama Menteri Jafar. Yang mulia Menteri, kata Abu Nawas dengan hormat yang berlebihan, saya ingin meminta maaf atas segala kesalahan saya di masa lalu. Sebagai tanda penyesalan, saya ingin memberikan sebagian kecil dari harta saya ini. Menteri Jafar terkejut. Kau memberiku uang? Ada apa ini, Abu Nawas? Pasti ada udang di balik batu. Akhirnya, Khalifah memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Para pejabatku kini saling curiga. Mereka pikir kau sedang merencanakan sesuatu yang besar. Abu Nawas tersenyum. Baginda, hamba hanya mempraktikkan ajaran pengampunan dan kasih. Saya memaafkan kesalahan mereka kepada saya, dan saya berharap mereka memaafkan kesalahan saya. Bukankah ajaran kasih mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Khalifah tersenyum tipis. Tapi kau juga memberi mereka hadiah, Abu Nawas. Itu bukan sekadar pengampunan. Ah, Baginda, kata Abu Nawas. Itu adalah bagian dari ajaran memberi dan melayani sesama. Bukankah lebih baik memberi daripada menerima? Dan dengan cara ini, mereka akan selalu mengingat ajaran itu, setiap kali mereka melihat koin-koin itu. Mereka akan bertanya, mengapa Abu Nawas, si penipu itu, menjadi begitu baik? Dan jawabannya adalah karena kasih telah menyentuh hatinya. Para pejabat yang semula bingung, kini mulai mengerti. Mereka melihat koin emas di tangan mereka dan teringat tindakan, pengampunan, dan kebaikan yang dilakukan Abu Nawas. Rasa bersalah mulai menyelinap di hati mereka. Beberapa di antara mereka bahkan merasa malu, karena selama ini mereka sering menjahili atau meremehkan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid tertawa lepas. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Bahkan dalam kejenakaanmu, kau berhasil menyampaikan pelajaran yang dalam. Benar kata biarawan itu, inti ajaran itu adalah kasih. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak serta-merta menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia masih suka berkelakar dan sesekali berbuat ulah. Tetapi lelucon-leluconnya kini lebih sering bertujuan untuk menyadarkan, bukan lagi sekadar menjahili. Ia mulai menerapkan ajaran kasih, pengampunan, dan kebaikan dalam setiap interaksinya. Ia telah menemukan bahwa ajaran yang ia pelajari dari kitab Injil, melalui penafsiran biarawan tua, bukanlah milik satu agama saja, melainkan sebuah kebenaran universal yang dapat mengubah hati siapa saja.
Perubahan dalam diri Abu Nawas bukanlah angin lalu. Ajaran kasih dari kitab Injil, yang disarikan oleh biarawan tua, telah meresap jauh ke dalam sanubarinya. Ia masih Abu Nawas yang cerdik, namun kecerdikannya kini lebih sering digunakan untuk kebaikan, untuk menyadarkan, atau bahkan untuk menyatukan. Trik-triknya menjadi lebih halus, lebih bijaksana, dan selalu meninggalkan pelajaran. Suatu hari, kabar buruk menyebar di seluruh Baghdad. Sungai Tigris, urat nadi kehidupan kota, mengalami kekeringan parah. Tanaman layu, ternak mati, dan rakyat mulai kelaparan. Keputusasaan melanda. Khalifah Harun al-Rashid sendiri tampak murung, mencari solusi dari para penasihatnya, namun tak ada yang bisa berbuat banyak selain menunggu hujan. Bagaimana ini, Abu Nawas? Keluh Khalifah suatu sore, menatap jendela istana yang menghadap keluar. Rakyatku menderita. Doa-doa telah dipanjatkan, tapi hujan tak kunjung tiba. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Abu Nawas, yang berada di sampingnya, berpikir keras. Ia teringat ajaran kasih dan pelayanan. Jika sungai kering, kita harus mencari sumber lain. Kita harus melayani mereka yang paling membutuhkan. Baginda, kata Abu Nawas, izinkan hamba mencoba sesuatu. Bukan untuk menurunkan hujan, karena itu kehendak Tuhan. Tapi untuk meringankan penderitaan rakyat, dan mungkin, dengan perbuatan baik kita, rahmat akan turun. Khalifah menatapnya penuh harap. Apa rencanamu, Abu Nawas? Saya ingin Baginda memerintahkan setiap pejabat, setiap saudagar kaya, setiap orang yang memiliki kelebihan, untuk berbagi apa yang mereka miliki kepada yang membutuhkan. Bukan sekadar zakat biasa, Baginda, tapi memberi dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, dan dengan belas kasih. Para menteri dan pejabat yang mendengar itu saling berbisik. Ini ide gila, kata salah seorang. Kita akan bangkrut. Namun, Abu Nawas melanjutkan, kita akan mengadakan sebuah pesta kasih di tengah alun-alun kota. Setiap orang yang memiliki makanan lebih, air bersih, atau harta, harus membawanya dan membagikannya sendiri kepada rakyat miskin. Tidak boleh ada perantara. Setiap orang harus melihat langsung wajah mereka yang menerima, dan merasakan syukur di hati mereka. Khalifah terdiam sejenak. Ini ide yang berani, Abu Nawas. Tapi aku suka. Ini akan menguji hati para pejabat dan saudagar. Ia menoleh kepada para menteri. Lakukan apa yang dikatakan Abu Nawas. Siapapun yang menolak, akan menghadapi murka Baginda. Keesokan harinya, alun-alun Baghdad menjadi pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para saudagar kaya yang biasanya pelit, kini terpaksa membawa karung-karung gandum, tong-tong air bersih, dan bahkan kantung-kantung koin. Para pejabat istana, yang biasanya angkuh, harus berdiri di samping rakyat jelata, menyalurkan bantuan dengan tangan mereka sendiri. Awalnya, banyak yang melakukannya dengan terpaksa. Menteri Jafar, yang pernah diberi emas oleh Abu Nawas, terlihat cemberut saat harus menuangkan air ke dalam kendi seorang nenek tua. Terima kasih, Tuan, kata nenek itu dengan mata berkaca-kaca. Semoga Tuhan memberkatimu. Ucapan tulus itu sedikit meluluhkan hati Jafar. Ia melihat wajah-wajah lelah, mata-mata penuh harapan, dan senyum-senyum syukur. Perlahan, suasana berubah. Kecanggungan dan keterpaksaan digantikan oleh simpati. Para pemberi mulai merasakan kehangatan di hati mereka saat melihat dampak langsung dari kebaikan mereka. Abu Nawas sendiri tak henti-hentinya bergerak, membantu mengatur pembagian, dan melontarkan lelucon ringan untuk mencairkan suasana. Lihatlah, Tuan Saudagar, katanya kepada seorang pria gemuk yang ragu-ragu memberikan roti, setiap butir gandum yang kau berikan hari ini, akan tumbuh menjadi pohon yang rindang di surga. Pohon rindang? Saudagar itu mengernyit. Namun, melihat senyum lapar di wajah seorang anak, ia akhirnya memberikan seluruh roti di tangannya. Hari demi hari, pesta kasih itu terus berlangsung. Wajah-wajah yang tadinya murung kini dihiasi senyum tipis. Rasa kebersamaan tumbuh di antara rakyat Baghdad. Mereka yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, kini saling membantu, saling menguatkan. Pada hari ke-7, ketika kekeringan terasa semakin parah dan harapan mulai menipis, sesuatu yang ajaib terjadi. Langit yang tadinya cerah dan tak berawan,
perlahan mulai diselimuti awan kelabu. Gemuruh petir terdengar samar, dan tak lama kemudian, tetes-tetes hujan mulai membasahi bumi. Mula-mula, hanya rintik-rintik kecil. Namun, tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Rakyat Baghdad bersorak gembira, berhamburan keluar rumah, menengadahkan wajah ke langit, merasakan rahmat yang turun. Air mulai mengalir di saluran-saluran kering, dan sungai Tigris perlahan mulai terisi kembali. Khalifah Harun al-Rashid, yang menyaksikan ini dari istananya, memanggil Abu Nawas. Wajahnya berseri-seri. Abu Nawas, ini mukjizat. Hujan telah datang. Apakah ini karena kebaikan yang kita sebarkan? Abu Nawas tersenyum, menatap butiran hujan yang membasahi jendela. Baginda, saya yakin Tuhan Maha Melihat dan Maha Mendengar. Mungkin, ketika hati manusia dipenuhi kasih dan belas kasih kepada sesama, ketika mereka membuka tangan mereka untuk memberi tanpa pamrih, itulah saatnya rahmatnya turun. Kitab Injil mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Mungkin, melalui ajaran kasih yang universal itu, hati baginda dan rakyat telah tersentuh, dan Tuhan pun berkenan. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang mendalam. Ia terus menyebarkan pesan-pesan kebaikan melalui cara-caranya yang unik. Ia telah menemukan bahwa ajaran kasih, yang ia pelajari dari kitab Injil melalui seorang biarawan tua, bukanlah sekadar dogma agama, melainkan sebuah kekuatan transformatif yang dapat mengubah individu, bahkan seluruh komunitas. Abu Nawas menyadari bahwa kebenaran sejati tidak selalu terletak pada perdebatan sengit tentang teks, melainkan pada bagaimana ajaran itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Ajaran kasih, pengampunan, dan pelayanan yang ia pelami adalah warisan abadi yang melampaui batas-batas keyakinan, sebuah melodi universal yang jika dimainkan dengan tulus, dapat membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan demikianlah, Abu Nawas, si penipu yang bijaksana, menemukan makna sejati dalam hidupnya, mewariskan pelajaran tentang kasih dalam setiap lelucon dan perbuatannya.